Halo semuanya. Welcome to DS DS Conference. Conference. Yay. Hore. Nah, hari ini kita mau membahas topik yang relevan dan penting dalam era digital ini. Nama saya Chris. Dan saya Krista. Pada episode kali ini, Kita bakal membahas tentang gimana cara mengatasi disinformasi di era digital. hore. Yay. Nah, jadi dalam era digital saat ini, kita telah menjadi platform utama bagi penyebaran informasi. Namun, dengan kecepatan dan luasnya jangkauan media sosial, disinformasi dan hoaks telah menjadi tantangan besar yang memengaruhi lingkungan media sosial. Kalau menurut kamu, apa itu disinformasi? Kalau menurut aku ya, disinformasi atau hoax itu adalah penyebaran informasi yang salah atau nggak akurat dengan tujuan buat nyesatin orang atau memanipulasi. Hal ini tuh bisa dilakuin secara sengaja maupun nggak sengaja. Namun dua-duanya sama-sama berdampak fatal karena bisa sangat merugikan bagi orang-orang banyak. Bener banget sih. Oke, nah maka dari itu kita pilih topik ini supaya kita bisa sama-sama melawan hoaks dan tetap berada di jalur yang benar. Nah, jadi ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk melawan hoaks. Yang pertama itu, kita harus bisa mengidentifikasi tantangan utamanya terlebih dahulu. Kalau menurut aku, tantangan utamanya itu adalah karena luas dan cepatnya penyebaran informasi. Nah, jadi melalui media sosial, itu bisa ada banyak orang yang menerima misleading information dalam waktu yang singkat. Karena cepatnya media bergerak. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih setuju sih. Dari biasa broadcast di WhatsApp aja atau nggak berita hoax di Instagram, itu dengan cepat bisa langsung kesebar ke banyak banget orang. Walaupun Mm-mm. informasi yang di broadcast itu belum tentu benar. Selain daripada itu menurut aku juga itu disebabin atau dibantu karena kurangnya kesadaran dari tiap-tiap masyarakat, tiap-tiap penerima berita itu terhadap itu hoax atau enggak. Karena mereka biasa habis nerima langsung forward. Lihat postingan di IG langsung di repost tanpa verifikasi dulu sebenarnya message-nya tuh benar atau enggak. Terus selain daripada itu di zaman era digital ini udah mulai marak lah manipulasi visual dan audio. Teknologi udah makin canggih buat merubah yang harusnya salah menjadi kelihatannya bener banget. Dan orang-orang yang udah hati-hati pun yang udah mencoba filter lah yang hoax gimana, masih bisa ketipu, masih bisa kejerat kadang-kadang. Dan itu sangatlah sulit buat dihadapin. Oke. Wah, ternyata banyak banget ya tantangannya buat ngadepin hoax. Iya, banyak banget. Karena itu kita penting buat bisa ngadepin ini, kita perlu langkah-langkah buat bisa ngadepin hoax ini. Nah itu gimana cara Krista? Kalau menurut aku, kita tuh harus selalu memeriksa sumber informasi sebelum ngebagiin ke orang lain. Jadi kita harus make sure kalau informasinya itu benar dan terpercaya supaya orang lain nggak kena misleading information. Lalu yang kedua itu, kita harus meningkatkan literasi digital kita. Nah, jadi literasi digital ini bisa mencegah masyarakat supaya terkena disinformasi. Soalnya mereka mungkin bisa aja jadi lebih mempunyai keterampilan untuk ngecek apakah informasi yang mereka lihat itu benar atau salah. Ya bener banget kata kamu Krista. Aku juga mau nambahin dikit bahwa selain daripada itu, untuk sharing awareness terhadap berita-berita hoax yang lagi banyak beredar itu nggak kalah penting. Biar semua orang yang udah terkena, udah terjerat sama hoaxnya bisa tahu berita yang benar itu sebenarnya apa. Dan cara terakhir yang nggak kalah penting adalah buat report kalau misalnya kita ketemu berita hoax. Apalagi berita hoaxnya kalau misalnya udah sangat-sangat bahaya dan udah tersebar jerat, kita bisa report ke pihak berwajib. Itu bisa ke news source atau mungkin ke polisi kalau beritanya udah bahaya. Nah, aku setuju banget sama Chris. Oke, jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah mengatasi disinformasi dalam era digital ini tuh butuh upaya bersama dari berbagai pihak. Bukan dari kita doang, tapi harus rame-rame. Nah, jadi kita bisa mengatasinya dengan cara memeriksa kebenaran suatu informasi terlebih dahulu. Meningkatin literasi digital, meningkatkan awareness terhadap sekitar apabila menemukan disinformasi, dan report postingan yang menyebar disinformasi.
Oke, jadi kita udah tahu ya sekarang cara-cara buat ngatasin disinformasi. Jadi jangan sampai kalian udah dengerin podcast ini masih terjerat lagi sama yang namanya hoax. Ya. Oke, jadi sekian dari podcast kita kali ini. Thank you udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan di sini bisa ngebantu setidaknya sedikit aja. Sama buat yang kalian yang belum follow, ada IG kita di @dsclub.binus. Biar kalian gak ketinggalan dengan informasi-informasi yang gak kalah penting sama ini. Dan mungkin jadwal kita buat podcast berikutnya, kalau ada. Ya, terus ada juga kita YouTube, yaitu @datascienceclub_binus. Dan LinkedIn-nya Data Science Club Binus University. Jangan lupa follow. Jangan lupa ya guys. Oke lah, kalau misalnya begitu, kami pamit dulu ya. Aku Chris. Aku Krista. And see you on the next episode. Bye. Bye-bye.